Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channelnya Jalan-Jalan bareng Kang Tony, teman-teman ya. Jadi kali ini Kang Tony mau jalan-jalan ke kampung halaman, teman-teman, yang berada di Kota Garut, di Kabupaten Garut. Dan kali ini Kang Tony mau lewat Majalaya, teman-teman. Jadi nanti lewat Jembatan Kuning Kamojang. Saat ini Kang Tony berada di Sapan, teman-teman, menuju Majalaya. Dan cuaca pagi ini cukup cerah setelah malamnya diguyur hujan cukup deras, teman-teman. Kali ini saya bersama kakak saya di belakang. Kangen kampung halaman, teman-teman. Oke teman-teman, perjalanannya seperti apa, ikuti terus perjalanannya sampai selesai ya, teman-teman. Oke teman-teman semuanya, jadi sekarang Kang Tony sebentar lagi sampai di Majalaya, teman-teman. Kiri kanan Kang Tony pesawahan, teman-teman. Lagi penanaman padi baru mungkin ya. Jadi masih hijau ya, panjang mata memandang, teman-teman, pesawahan. Adem banget, teman-teman ya. Dan nanti sebentar lagi akan sampai di alun-alun Majalaya, teman-teman. Kalau lihat pesawahan kayak gini tuh kayak gimana ya, adem gitu, teman-teman ya. Sejuk rasanya. Mungkin sekitar beberapa kilo lagi kita sampai di alun-alun Majalaya, teman-teman. Dan nanti dari lewat alun-alun Majalaya kita mulai mendaki ke dataran tinggi Kamojang, teman-teman. Yang pasti sebelumnya enak banget, teman-teman ya, karena kita melewati barisan gunung-gunung, teman-teman. Gunung-gunung perbatasan antara kota Bandung dan kota Garut, teman-teman. Kalau dulu lewat sana jalannya masih agak banyak lubang-lubangnya ya. Mudah-mudahan kali ini jalannya lebih enak lah ya, teman-teman. Karena memang Kang Tony udah lama banget nggak lewat Kamojang.
Biasanya kalau misalkan ke Garut itu kita lewat jalan biasa teman-teman, lewat Nagreg ya. Nah karena apa namanya, kampung halaman Kang Tony dulu itu di kampung banget teman-teman, dan waktu SD pindah ke Garut kota teman-teman, jadi sudah lama banget Kang Tony pindah ke kampung halaman, udah bertahun-tahun, mungkin puluhan tahun ya, dan baru sekarang ini mau ke sana teman-teman, mau ngelihat keadaannya sekarang seperti apa. Dan kata saudara Kang Tony, katanya sekarang jalan udah enak ya, karena kalau saudara masih banyak yang di sana juga. Katanya sekarang jalanan udah enak, udah ditar ya, jadi lebih enak untuk dilalui teman-teman. Aduh, ya, Oke, teman-teman semuanya, ikuti terus perjalanan seperti apa ya. Yang pastinya seru dan menarik ya. Kita menikmati view pegunungannya teman-teman, sampai nanti di kampung halaman Kang Tony teman-teman. Oke, kita lanjut lagi perjalanannya teman-teman. Sekarang Kang Tony udah nyampe di Pasar Majalaya teman-teman. Sebentar lagi lewat alun-alun Majalaya. Suasana di Pasar Majalaya cukup ramai teman-teman, karena ini adalah pasar satu-satunya yang berada di Kabupaten Bandung Timur ya. Maksudnya ini Kabupaten Bandung Timur, dan pasar ini termasuk pasar induknya kabupaten gitu teman-teman. Kayaknya Kang Tony salah jalan deh teman-teman. Harusnya tadi yang ke kiri ya. Oke deh, kita muter balik lagi teman-teman. Salah jalan. Salah jalan. Kadang tadi. Kadang tadi beloknya pas ke kiri. Ngono pada itu biasanya aya rambu-rambu gimana aya rambu-rambu salah belok teman-teman. Kalau yang tadi itu balik lagi ke arah ke Bandung teman-teman, ke arah Balai Endah, Buah Batu. Nah harusnya ke sini teman-teman. Kadang suka belakang ya. Kalau yang nggak tahu jalan sudah pasti lewat sana, dan ujung-ujungnya ya balik lagi ke Bandung. Nah di sini baru belok ke kanan teman-teman, yaitu arah ke alun-alun teman-teman. Oke, kita coba apakah sudah benar jalannya.
Oke teman-teman, kita lanjutkan lagi perjalanannya menuju teman-teman. Jadi kali ini kita sudah mulai untuk menanjak ya, menuju dataran tinggi Kamojang. Dan jembatan kuning ya, salah satu jembatan yang berada di atas gunung teman-teman ya. Tentunya jembatan besar ya, salah satu jembatan besar yang berada di atas gunung teman-teman. Untuk view-nya sendiri ya jangan diragukan lagi ya. Tentunya kalau kita melewati pegunungan view-nya ya asik banget teman-teman. Seakan-akan pikiran kita itu benar-benar plong gitu teman-teman ya, kalau udah melihat pemandangan di pegunungan kayak gitu teman-teman. Ini kita udah mulai nanjak dari tadi ya. Cuma memang tanjakannya masih udah lumayan sih, cuman belum yang terlalu ekstrim lah. Dan di depan sana kita sudah disajikan dengan tanjakan-tanjakan yang cukup ekstrim teman-teman ya. Apalagi saya ini berdua sama kakak saya ya. Kakak saya badannya cukup gede sih. Kita berdua totalnya di atas 1 kintal teman-teman. Kakak saya beratnya 65, saya 60, berarti sekitar 125 kilo teman-teman. Kita coba ya teman-teman, apakah motor yang usianya sudah lebih dari 10 tahun ini kuat untuk menanjak sampai ke puncak Kamojang teman-teman. Dan kebetulan motor ini masih dalam tahap renovasi ya. Karena dulu saya ini beli motor ini dalam keadaan benar-benar tidak terawat dan mesinnya itu kasar banget ya. Kalian tahu sendiri kalau suara knalpot Satria itu lumayan agak cukup berisik ya. Tapi saking kasarnya mesin ini bisa mengalahkan suara knalpot teman-teman. Dan alhamdulillah sudah saya servis besar ya. Hampir 50% spare part dalaman saya ganti. Dan untuk tenaganya saat ini jauh sekali ya. Kalau dulu, waduh, parah banget. Tapi sekarang ya udah normal lah, 90% udah normal ya. Oke teman-teman, ini adalah tanjakan ekstrim pertama nih. Sehabis tadi saya lewat pasar apa gitu ya. Nah ini nih. Nah, di depannya ini tanjakannya lumayan teman-teman. Dan sayangnya ini saya ngikutin mobil gede ya. Untuk nyalip di jalanan menanjak yang ekstrim dan berkelok-kelok itu susah banget teman-teman. Jadi kita harus sabar aja ngikutin. Oh ini loh tanjakannya udah asap teman-teman. Diasepin nih sama mobil truk.
Oh, nggak kuat teman-teman di gigi satu. di barusan di gigi tiga, cuman karena apa namanya mobil depannya melambat ke gigi dua nggak kuat, jadi ke gigi satu dan sekarang udah di gigi dua lagi teman-teman. Tanjakannya benar-benar ya lumayan ekstrim ya. Oke, mudah-mudahan kuat ya sampai nanti ke puncak derajat. Oke teman-teman, kita sebentar lagi kita melewati jembatan kuning teman-teman. Ini tanjakannya, dari tadi tanjakannya parah banget teman-teman. Hampir 60 derajatan ya. Ini nanjak banget ini gigi satu teman-teman. Wah, tanjakannya parah banget teman-teman. Untung gak bawa metik. Ini kalau bawa metik berdua gak akan kuat teman-teman. Jangankan berdua, kalau bawa metik sendiri aja, kalau motornya nggak benar-benar sehat, nggak benar-benar kuat, ya udah gak akan naik teman-teman. Jadi saran kantong ini, kalau kalian mau lewat Kamojang, motornya itu harus benar-benar fit, harus benar-benar sehat teman-teman. Kalau enggak ya resikonya teman-teman. Nah, sebentar lagi kita ke jembatan kuning teman-teman. Ini dia teman-teman, jembatan kuning. Kamojang Hills Bridge. Ini dia jembatan kuning yang sekarang menjadi ikon kalau lewat sini ya teman-teman. Mantap banget. Ini dia jembatan kuning teman-teman. Ini di sebelah kiri saya pemandangannya itu, di bawahnya tuh kota Bandung teman-teman. Keren banget. Cuman karena kita ngeburu waktu, jadi kita sudah sempat turun dulu teman-teman untuk ngambil view-nya. Jadi kita langsung aja menuju ke puncak Kamojang teman-teman. Untuk jalannya enak banget teman-teman, beda dengan kayak dulu ya. Kalau dulu itu waktu belum dicor, jalanannya aspalnya itu, waduh, masih yang berlubang-lubang gitu ya, nggak bisa cepet. Dan di tanjakan juga nggak bisa buat kenceng, karena kita mau kenceng juga jalannya jelek, jadi ya harus ngerayap. Harus merayap di gigi satu ya teman-teman. Nah, kenapa jembatan kuning ini dibangun teman-teman? Supaya jalannya bisa melingkar ya. Kalau dulu kan lewat monteng, tanjakan monteng dan terkenal itu curam banget teman-teman. Dan tidak sedikit banyak kecelakaan, dan akhirnya dibangunlah jembatan kuning ini teman-teman untuk menghindari tanjakan yang begitu curam dan jalannya yang sempit ya, nggak begitu lebar teman-teman. Kalau ini jalannya udah lebar dan memang tanjakannya nggak terlalu yang ekstrim banget teman-teman, cuma lumayan panjang, jadi mesin juga lumayan engap ya. Engap ya, mesinnya engap teman-teman. Dari tadi cuma gigi 1, 2, dan masalahnya juga ya kita berdua ya. Kalau sendiri mungkin bisa gigi 3 juga bisa Pak.
sebentar lagi ke puncak Kamojang teman-teman. Dan puncak Kamojang ini adalah salah satu pembangkit listrik ya. Cuman nggak tahu tenaga uap apa tenaga panas bumi mungkinnya teman-teman. Yang pasti ini adalah salah satu pembangkit listrik terbesar di Pulau Jawa ya teman-teman. Salah satunya yang terbesar itu adalah ya ini. Tanjakannya parah banget, panjang masalahnya. Dari tadi gigi 1, gigi 2, gigi 1, gigi 2. Nanjak lagi teman-teman, kita oper gigi lagi ya. Kita beset lagi teman-teman. Cuman pemandangannya wah keren banget pokoknya view-nya teman-teman. Di sebelah kiri saya ini hutan apa ya, pinus atau apa ya ini. Keren banget pokoknya teman. View-nya pokoknya keren banget ya teman-teman. Cuacanya cukup dingin sampai saya ngomong kaku teman-teman. Tapi luar biasa, saya udah lama nggak lewat sini teman-teman. Sejuk teman-teman, sejuk. Kita udah nyampe di puncak Kamojang akhirnya teman-teman. Alhamdulillah, motornya aman-aman saja meskipun ya lumayan menghadapi tanjakan-tanjakan yang cukup ekstrim, cukup panjang, yang membuat mesin mengaung-ngaung. Tapi alhamdulillah kita sudah sampai di puncak Kamojang teman-teman. Nah ini adalah di kiri kanan saya pipa-pipa besar ya, ini yang mengalirkan apa gitu ya untuk pembangkit listrik teman-teman. Kebetulan saya juga punya teman yang kerja di sini teman-teman. Pipanya ini lumayan besar teman-teman, dan sedikit kayak bau apa ya, bau kentut. Ini belerang mungkin ya, belerang dari panas bumi mungkin ya, belerang dari apa ya, yang ditimbulkan dari apa ya, panas bumi mungkin ya. Apa ya, kurang tahu lah. Pokoknya bau belerang aja teman-teman. Kita nanjak lagi teman-teman. Ini adalah tanjakan terakhir teman-teman ya. Ini tanjakan terakhir teman-teman di puncak Kamojang, dan selanjutnya kita akan menuruni dari bukit Kamojang ini teman-teman, apa gunung ya, dari gunung Kamojang ini teman-teman, dari pegunungan Kamojang ini. Nah, dan kita akan menuruni pegunungan Kamojang teman-teman. Nah, alhamdulillah ya, kita sudah sampai di puncak. Agak-agak gerimis teman-teman. Kalau di atas pegunungan ya mungkin sudah biasa ya, tapi kalau nanti kita udah turun lagi, udah cuacanya udah seperti biasa lagi teman-teman.
dingin banget. Oke teman-teman, kita lanjutkan lagi perjalanannya. Sekarang saya menuruni Pegunungan Kamojang teman-teman, menuju arah Samarang, Kota Garut teman-teman. Pemandangannya teman-teman mantep banget. Dari kanan ini hutan-hutan teman-teman, adem sekali. Pokoknya mah adem pisang. Udah lama banget teman-teman ya Kang Tony nggak lewat sini. Dan lumayan ada cukup banyak perubahan ya, apalagi untuk jalannya sendiri sekarang udah jauh lebih enak teman-teman. Dan ini kalau hari libur itu pasti rame ya yang berkunjung ke sini untuk jalan-jalan teman-teman, baik yang dari Kota Garut maupun yang dari Kota Bandung ya, karena kebetulan ini adalah perbatasan Garut dan Bandung teman-teman. Masih perkebunan teman-teman, pegunungan adem banget teman-teman. Kayaknya enak ya kalau misalkan kita punya rumah di tempat gini. Kalau untuk tinggal itu enak, cuman untuk tempat pekerjaan ya mungkin kalau yang kerjanya di kota cukup jauh juga ya. Jadi mungkin ya bikin villa yang kalau untuk liburan sewaktu-waktu ini. Oke, kita nanjak lagi teman-teman. Jadi ini karena lewat cekungan pegunungan ya, tadi turun dulu dan sekarang nanjak, dan tanjakannya lumayan benar. Tanjakannya ini tinggi banget teman-teman. Sebentar lagi kita sampai di lembah Pegunungan Kamojang teman-teman. Dan nanti nanjak lagi teman-teman menuju kampung halaman saya. Kampung halaman saya tuh paling kampung banget ya, karena nggak ada lagi perkampungan, itu paling ujung teman-teman. Itu benar-benar di atas gunung gitu teman-teman perkampungannya. Jadi tonton terus teman-teman ya, seperti apa perjalanannya menuju kampung halaman. Setelah kita turun dari Pegunungan Kamojang teman-teman, dan sekarang kita menuju ke kampung halaman ya, sebuah pedesaan yang berada di ujung sekali di Kabupaten Garut teman-teman. Dan kita sekarang menyusuri jalanan menuju kampung halaman teman-teman.
Beginilah suasana di pedesaan Kabupaten Garut, teman-teman. Untuk menuju kampung halaman saya ini ada dua tanjakannya yang cukup ekstrim. Nah, ini dia tanjakan pertama, teman-teman, yang cukup menanjak sekali, yaitu namanya tanjakan Kurjati, teman-teman. Ini tanjakan terkenal kalau kita lewat kampung ini. Tanjakannya cukup ekstrim, teman-teman. Cuman pemandangannya luar biasa, keren banget. Jadi kanan saya ini pesawahan, teman-teman, ya. Dan pesawahannya itu pesawahan berundak, ya. Karena kan ini pesawahan di pegunungan, ya, jadi pesawahannya berundak-undak gitu. Dan keren banget pemandangannya, teman-teman. Mudah-mudahan baterainya ini cukup, ya, baterai kameranya sampai nanti nyampe di kampung halaman saya, teman-teman. Karena kebetulan nggak sempat nyetak, jadi baterai sisa seadanya dari konten sebelumnya, teman-teman. Mudah-mudahan baterainya kuat, ya, nyampe sana. Sebenarnya baterai cadangan bawa, cuman saya malas untuk berhenti dulu, ya, mengganti gitu, karena ngeburu waktu. Kebetulan hari ini hari Jumat, dan kebetulan sekarang udah siang, teman-teman, jadi ngeburu untuk Jumatan, teman-teman. Inilah kampung halamanku, teman-teman. Semoga kalian bisa menikmati perjalanan ini, yang kangen sama kampung halamannya.
anak-anak baru pulang sekolah. Dan di depan saya itu adalah sekolah satu-satunya SD yang berada di kampung halaman saya. Selamat datang di SDN 1 Cisarua, Kecamatan Samarang, Kabupaten Garut. Pedesaan Kabupaten Garut, teman-teman ya. Di Kampung Cisarua, Kabupaten Samarang, Kecamatan Samarang, Kabupaten Garut. Alhamdulillah.